Halo, kita berjumpa lagi di dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik. Di tahun ini kita telah memasuki tahun ajaran baru dan di hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang tema keluargaku. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, berkatilah kami agar dapat berbuat baik kepada orang tua dan anggota keluarga di rumah, seperti yang Engkau kehendaki, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di hari ini kita akan belajar tentang keluargaku. Sebagai bagian dari keluarga, keluarga adalah sebuah kelompok di mana terdiri dari orang tua, yaitu ayah atau ibu, dan seorang atau dua orang atau tiga orang anak. Jadi keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Kelompok sosial terdiri dari orang tua atau lebih yang dihubungkan oleh darah, oleh perkawinan, atau sebuah pengadopsian. Berbagai peran penting yang harus dilakukan oleh keluarga. Salah satunya yang pertama adalah peran keluarga di dalam pembentukan karakter. Pengembangan karakter anak merupakan tugas bersama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi keluarga untuk menyadari tanggung jawab mereka dan berusaha memberikan pembentukan, penumbuhan, maupun pembibitan dari karakter-karakter bagi anak-anak mereka. Peran keluarga di dalam pendidikan formal. Keluarga mempunyai peranan penting dalam mendukung pendidikan formal anak-anaknya. Orang tua dapat membantu anak-anaknya mencapai prestasi akademik dengan memberikan berbagai dukungan dan arahan yang diperlukan bagi anaknya. Di dalam pendidikan anak, peran keluarga sangat penting di mana orang tua bertanggung jawab untuk mengarahkan anaknya masuk ke dalam pendidikan sampai dalam tahapan apa. Selain itu, peran keluarga di dalam pendidikan non-formal, keluarga mempunyai peran penting dalam memajukan pendidikan non-formal anak-anaknya. Orang tua dapat membantu anak-anak mereka mencapai potensi maksimal di dalam hidup mereka dengan memberikan berbagai arahan, berbagai pelatihan, dan berbagai tahapan-tahapan di dalam pembelajaran. Pendidikan non-formal berkaitan dengan keterampilan anak untuk dapat bertahan hidup, seperti halnya memasak, membersihkan diri, maupun membersihkan lingkungan, serta pendidikan non-formal yang utama adalah adab, sopan santun, dan tingkah laku di dalam bermasyarakat. Peran emosional keluarga. Keluarga dapat membantu anak-anak mereka mencapai potensi penuh mereka dan menjalani kehidupan yang bahagia dan sehat dengan menawarkan rasa aman dan nyaman, membantu mereka dalam belajar dan mengelola emosi, meningkatkan keterampilan sosial dan emosionalnya, membangun ketahanan emosional dan meningkatkan kesehatan mental. Peran keluarga di dalam pembentukan identitas diri. Keluarga dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan kemandirian anak dengan memberikan stabilitas dan kenyamanan, menanamkan nilai-nilai dan keyakinan, memberikan pengalaman dan teladan, serta mendorong untuk eksplorasi diri dan memberikan dukungan di dalam setiap perkembangan seorang anak. Di dalam pembentukan identitas, seperti halnya memberikan identitas keagamaan bagi seorang anak, kemudian memberikan nilai-nilai dan keyakinan di setiap agama yang dianut bagi anaknya, serta seorang anak memiliki cita-cita yang akan menjadi sebuah pedoman hidup bagi dirinya kelak. Peran keluarga di dalam kesehatan dan kesejahteraan. Keluarga memiliki peran yang sangat penting di dalam menjamin kesehatan fisik
mental, dan sosial, serta memberikan kesejahteraan bagi semua anggotanya. Dengan menerapkan saran-saran di atas, keluarga dapat berkontribusi dalam menciptakan suasana yang sehat dan mendukung, sehingga anggota keluarga dapat tumbuh dan mencapai potensi mereka secara maksimal. Di dalam Injil Matius bab 12 ayat 46 sampai 50 berbicara tentang Yesus dan sanak saudaranya. Ketika Yesus sedang berbicara dengan orang banyak, ibunya dan saudara-saudaranya datang. Mereka berusaha menemui Yesus tetapi terhalang oleh orang banyak. Maka mereka berdiri menunggu di luar. Lalu seseorang berkata kepada Yesus, katanya, "Lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu berada di luar. Mereka berusaha menemui engkau." Tetapi Yesus menjawab orang itu, katanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, Yesus berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan." Marilah kita rangkum pembelajaran hari ini. Orang tua adalah anggota keluarga di rumah yang selalu berbuat baik untuk anak-anaknya serta menyayangi anak-anaknya. Berusahalah meniru teladan mereka dengan rajin berbuat baik kepada setiap orang di rumahmu. Ucapkanlah terima kasih kepada setiap orang yang berbuat baik kepadamu. Setiap anggota keluarga kita di rumah dapat menjadi seperti Yesus. Syarat untuk menjadi sama seperti Yesus adalah percaya pada Allah Bapa dan sedia mendengarkan sabda-sabda Tuhan serta tekun melaksanakannya. Dan salah satu perintah Allah yaitu hormatilah ibu bapakmu. Marilah kita tutup pembelajaran di hari ini dengan berdoa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berilah kami semangat dan kegembiraan untuk melakukan perintah-Mu, berbuat baik di rumah dan dimanapun kami berada, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa lagi.